Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Muhammad Ayub dari kelas S1 01 dengan NIM 192.104/2012. Dengan adanya video ini, saya akan menyampaikan materi tentang pihak-pihak yang terlibat dalam proyek konstruksi. Dalam suatu proyek konstruksi, selalu terdapat pihak-pihak yang terlibat dalamnya, yang pada umumnya adalah pemilik atau owner, konsultan, dan kontraktor. Baiklah, yang pertama adalah pemilik proyek. Pemilik proyek atau pengguna jasa adalah orang atau badan yang memiliki proyek dan memberikan pekerjaan atau menyuruh memberikan pekerjaan kepada pihak penyedia jasa dan yang membayar biaya pekerjaan tersebut. Hak pemilik proyek menunjukkan penyedia jasa, konsultan dan kontraktor meminta laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang telah dilakukan oleh penyedia jasa, ikut mengawasi jalannya pelaksanaan pekerjaan yang direncanakan dengan jalan menempatkan atau menunjuk suatu badan atau orang untuk bertindak atas nama pemilik. Tugas dan tanggung jawab pemilik adalah sebagai berikut: mendefinisikan proyek atau kebutuhan, menetapkan tujuan proyek, membentuk dan memilih anggota tim proyek, mengomunikasikan persyaratan mengenai cara proyek dilaksanakan, memastikan ketersediaan dan mengelola pendanaan untuk proyek. Yang kedua adalah konsultan. Konsultan adalah individu atau badan usaha yang memiliki keahlian dalam spesifikasi pekerjaan tentu serta memiliki kompetensi untuk memberi masukan teknis pada suatu proyek. Konsultan secara umum dalam pembangunan proyek teknik sipil atau fasilitas fisik, konsultan dibedakan menjadi dua, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, konsultan perencana adalah pihak yang membuat perencanaan bangunan secara lengkap dan mendetail. Yang kedua adalah konsultan pengawas. Konsultan ini adalah konsultan yang melakukan pengawasan terhadap pekerjaan yang telah dilakukan oleh kontraktor. Pengawas konstruksi adalah penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli di bidang pengawasan jasa konstruksi yang mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan diserah terimakan. Yang ketiga adalah kontraktor. Kontraktor adalah orang atau badan hukum yang menerima pekerjaan dan menyelenggarakan pelaksanaan pekerjaan konstruksi sesuai dengan biaya yang telah ditetapkan sebelumnya berdasarkan gambar rencana dan peraturan serta syarat-syarat yang berlaku. Kontraktor dipilih setelah melalui proses tender yang diadakan oleh pihak-pihak pemilik proyek untuk menjalankan proyek. Kontraktor bertanggung jawab langsung ke pemilik proyek dan selama melaksanakan tugasnya diawasi langsung oleh konsultan MK. Hak dan kewajiban kontraktor antara lain melaksanakan pekerjaan sesuai dengan gambar rencana, peraturan dan syarat-syarat, membuat gambar-gambar pelaksana yang disahkan oleh konsultan pengawas sebagai wakil dan pengguna jasa, menyediakan alat keselamatan kerja seperti yang diwajibkan dalam peraturan untuk menjaga keselamatan pekerja dan masyarakat, membuat laporan hasil pekerjaan berupa laporan harian, mingguan, dan bulanan, menyerahkan seluruh atau sebagian pekerjaan yang telah diselesaikannya sesuai dengan ketetapan yang berlaku. Kontraktor masih ada bagian yaitu subkontraktor. Subkontraktor adalah pihak pelaksana konstruksi yang mempunyai spesialisasi khusus yang dipilih oleh pihak yang membuka penawaran kerja terlebih dahulu. Pihak subkontraktor dapat langsung bertanggung jawab kepada pihak pemilik proyek apabila dipilih langsung oleh pemilik proyek, tapi tetap berkoordinasi dengan pihak kontraktor utama, dan ada juga subkontraktor yang bertanggung jawab langsung kepada kontraktor utama karena sebelumnya telah dipilih oleh kontraktor utama. Hak dan kewajiban subkontraktor yaitu melaksanakan pekerjaan dari pemilik proyek atau kontraktor utama yang telah disanggupi untuk dapat dikerjakan sesuai dengan gambar rencana, peraturan dan syarat-syarat yang ditetapkan, mengkoordinasikan dan mengkonsultasikan hasil pekerjaan kepada pemberi tugas, bertanggung jawab langsung kepada pemilik proyek atau kontraktor utama, dan yang terakhir adalah menerima sejumlah biaya pelaksanaan pekerjaan dari kontraktor utama atau pemilik proyek berdasarkan perjanjian yang telah disepakati. Baiklah, sekian dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Apabila ada salah dari saya, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.